Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Jian Amori, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu filsafat pendidikan. Di sini saya ingin mempresentasikan materi saya yang berjudul Konsep Hakikat Manusia Menurut Aliran-aliran Filsafat Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Pini Suciwati dengan NIM 2023 4064 5156 dari kelas 3D. Latar belakang, manusia sebagai objek pendidikan memiliki dimensi yang sangat rumit, yang tidak hanya mencakup aspek fisik atau intelektual, tetapi juga mencakup moral, spiritual, dan sosial. Dalam studi filsafat pendidikan, pemahaman tentang sifat manusia menjadi salah satu dasar penting yang mempengaruhi pelaksanaan pendidik, serta pembentukan tujuan dan metode pendidikan itu sendiri. Tujuan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pengertian hakikat manusia. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan pengertian filsafat pendidikan. Yang ketiga, apa saja aliran-aliran filsafat pendidikan. Adapun tujuannya, yang pertama, mengetahui dan memahami pengertian hakikat manusia. Yang kedua, mengetahui dan memahami pengertian filsafat pendidikan. Yang ketiga, untuk mengetahui aliran-aliran filsafat pendidikan. Materi pertama yaitu hakikat manusia. Manusia sebagai makhluk yang ingin memahami segala hal memiliki dorongan untuk bertanya yang mendorongnya menjelajahi lingkungan sekitar dan merenungkan tentang dirinya sendiri. Seiring waktu dan perjalanan, manusia senantiasa berupa mengerti inti keberadaannya. Adapun filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan menurut Al-Saibani 1979 halaman 30 adalah pelaksanaan pandangan falsafah dan kaidah falsafah dalam bidang pendidikan. Filsafat itu mencerminkan satu segi dari segi pelaksanaan falsafah umum dan menitik beratkan kepada pelaksanaan prinsip-prinsip dan kepercayaan yang menjadi dasar dari falsafah umum dalam menyelesaikan masalah-masalah pendidikan secara praktis. Aliran-aliran filsafat pendidikan. Ada beberapa aliran-aliran filsafat pendidikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, aliran idealisme. Idealisme mendeskripsikan bahwa yang diutamakan adalah keagungan, kemampuan, bernalar, keberadaan jiwa, spirit, atau esensi, kehidupan soul, daripada substansi materi atau benda materi. Esensi dari manusia terletak pada jiwa dan rohnya, yang sering disebut sebagai pikiran. Realisme. Realisme adalah suatu aliran filsafat yang berbeda pendapat dengan aliran filsafat idealisme. Namun, secara bersama mereka saling melengkapi. Gandhi 2017 halaman 140. Dapat dikemukakan bahwa idealisme adalah konsep atau ide yang di kedepannya dalam pencarian kebenaran yang bersifat abstrak dan metafisik. Realisme mengandalkan alat indera sebagai kunci utama untuk menggali kebenaran melalui pengamatan lingkungan sekitar dan penemuan fakta-fakta kasus yang dapat mengungkap kebenaran. 3. Pragmatisme. Pragmatisme berasal dari kata pragma, bahasa Yunani, yang berarti tindakan, perbuatan. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran suatu ialah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Oleh sebab itu, kebenaran sifatnya menjadi relatif, tidak mutlak. Tetap. Eksistensialisme. Eksistensialisme merupakan aliran dalam bidang filsafat yang menekankan aspek kebenaran manusia, kehadiran manusia, dan hak individu untuk mengalih makna kehidupan mereka sendiri dapat memberikan kontribusi penting dalam pemahaman kaitan antara manusia dan pengetahuan dalam konteks filsafat ilmu. 5. Humanisme. Humanisme dipahami sebagai proses pendidikan yang berbasis pada filsafat humanisme, di mana perhatian utama diberikan pada manusia sebagai fokus dalam proses pendidikan. Secara lebih terinci, filsafat pendidikan humanisme menggariskan manusia sebagai subjek utama dalam proses pendidikan. Kesimpulan, konsep hakikat manusia dalam berbagai aliran filsafat pendidikan memperlihatkan pandangan yang beragam mengenai bagaimana manusia dilihat dalam aspek pendidikan. Tiap aliran, dari idealisme, realisme, pragmatisme, eksistensialisme, hingga humanisme, memberikan wawasan unik mengenai hakikat manusia, potensi yang memiliki, serta cara pendidikan seharusnya diterapkan untuk merangsang potensi tersebut. Saran, konsep hakikat manusia menurut berbagai aliran filsafat pendidikan memberikan pandangan yang beragam mengenai tujuan dan arah pendidikan. Idealisme menganggap manusia memiliki potensi untuk mencapai kebaikan dan pengetahuan yang lebih tinggi. Realisme melihat manusia sebagai makhluk yang harus memahami dunia nyata melalui ilmu pengetahuan. Pragmatisme menilai manusia berdasarkan apa yang berguna dalam kehidupan. Eksistensialisme mengutamakan kebebasan dan tanggung jawab individu. Pendidikan harus memberi ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi
pilihan hidup mereka dan tanggung jawab atas keputusan yang diambil. Humanisme menekankan pengembangan potensi individu secara keseluruhan. Pendidikan sebaiknya mengintegrasikan prinsip-prinsip dari berbagai aliran ini untuk menciptakan individu yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan kehidupan. Itulah tadi presentasi dari saya. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.